Halo bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar adik-adik semua? Semoga sehat-sehat selalu ya. Oke, di video kali ini kakak bakal membahas mengenai pembahasan soal lanjutan yang sebelumnya mengenai materi gelombang. Nah, silakan diperhatikan baik-baik dan semoga bisa dipahami. Oke, mari kita lanjut ke soal berikutnya. Baik, kita lanjut ke nomor yang pertama. Nah, di soal nomor pertama ini sebenarnya tidak terlalu susah dan teman-teman bisa menyelesaikannya hanya dalam waktu paling lama 30 detik jika teman-teman paham. Nah, di soal sini diberitahukan mengenai suatu kecepatan gelombang transversal, di mana diberi persamaan umum simpangannya segini, lalu juga ada nilai kecepatannya. Nah, yang ditanyakan adalah nilai K-nya berapa. Nah, kalau untuk soal ini saya punya pendekatan yang sedikit berbeda. Saya masang dulu di awalnya deh, yaitu mengenai K. Rumus umum dari K itu adalah omega per V, yaitu kecepatan sudut diper kecepatan biasa, begitu, kecepatan transversal. Nah, atau kecepatan gelombang. Nah, berikutnya adalah untuk nilai V ini itu sudah diberi di soal, yaitu 8 meter per second. Berarti yang perlu dicari tinggal nilai omeganya atau nilai W-nya itu berapa, kayak gitu. Untuk mendapatkan nilai ininya, kita lihat lagi apa yang diberitahukan di soal. Nah, ternyata ada persamaan umum simpangan, yaitu Y sama dengan 2 sin 16 VT kurang KX. Nah, suatu persamaan simpangan itu punya persamaan umum juga namanya, yaitu A sin omega T plus minus KX. Nah, dari sini saja sudah kelihatan ya bahwa nilai A ini adalah 2, kemudian sin W atau omega sama dengan 16 V, lalu KX. Nah, jadi terlihat bahwa omega sama dengan 16 V. Sehingga apa? Sehingga tinggal masukkan saja teman-teman. K sama dengan W-nya berapa? 16 V per V-nya berapa? 8. Jadinya berapa? 16 bagi 8 2 V. Udah, segitu saja. Jawabannya adalah D. Nah, tidak susah ya. Oke, masih wajar kok. Nanti nomor 2 kita lihat lagi yang agak sedikit meningkat levelnya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Baik, sekarang kita lanjut ke nomor berikutnya, nomor kedua. Nah, kalau teman-teman mau melihat soalnya silahkan di pause terlebih dahulu. Oke, kita lanjut. Jadi begini teman-teman, yang ditanyakan di soal ini sebenarnya adalah berapa kali panjang gelombang dari titik C ke titik A. Berarti dari sini sampai sini. Itu berapa panjang gelombangnya sih? Berapa gelombang begitu maksudnya. Nah, caranya sebenarnya kakak itu punya dua cara. Cara yang paling pertama ini sangat sederhana. Coba sekarang kita lihat. Kita ingat bahwa satu gelombang itu adalah ketika terbentuk satu bukit, satu lembah, kayak begitu. Maka di sini dari sini sampai di sini, kayak gini. Satu bukit, satu lembah. Nah, itu satu gelombang. Nah, kalau teman-teman misalkan kita sedikit majukan mulai gelombangnya itu dari titik sini deh. Maka otomatis satu gelombang adalah dari sini, dia akan berhenti di mana? Berhentinya di sini teman-teman. Dia akan bentuk garis lurus begitu. Intinya satu bukit, satu lembah, kayak begitu. Paham tidak sampai sini? Dia akan, kalau dinaikkan sedikit ya otomatis pasti di sini akan naik kan. Nah, kayak gitu. Maka di sini suatu gelombang. Ketika mulai dari sini akan sama lagi ketemunya. Nah, sampai di C. Berarti sini udah berapa gelombang? 1, 2. Ada 2 gelombang. Nah, jawabannya E. Oke. Namun, semisal teman-teman masih kurang puas, saya menawarkan solusi lagi yang lain, yaitu yang kedua. Cara agak sedikit mudah menghitungnya. Nah, kita anggap sebuah potongan grafik ini memiliki masing-masing bagian, yang dimana ketika dipisahkan sebuah garis,
Di situ dikatakan sebagai satu bagian. Oke. Sekarang kita lihat. Ketika ada satu gelombang yang terbentuk, misalkan dari sini sampai sini, itu ada berapa pi? Ada berapa potongan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 potongan. 8 potongan untuk satu gelombang. Nah, kayak begitu. Terus ketika hitung dari A sampai C, 1, 2, 3, ternyata sampai keseluruhan di sini ada berapa? Ada 16 potongan, teman-teman. Maka ketika 16 potongan, kalau 8 potongan satu gelombang, ketika 2 kali lipat potongannya atau 16 potongan, maka berarti berapa? 2 gelombang juga dong. Nah, kayak begitu. Jawabannya lah Itu sih teman-teman jawabannya. Dan faktanya ternyata nilai amplitude di sini saya tidak memakai nilai spesifik angkanya begitu. Cuman tujuan mungkin dari diberitahu di soal ini mungkin hanya inilah, untuk memberitahukan bahwa jarak antara dari 0 ke A ini sama dengan 0 ke minus A, kayak begitu. Oke, terima kasih. Oke teman-teman, kita masuk ke nomor terakhir. Nah, ini tidak terlalu susah ya teman-teman. Sekarang kita lihat, ada soal seperti ini. Nah, yang ditanyakan adalah berapa laju perambatan gelombang transversalnya, atau V. Nah, rumus umum kalau gelombang transversal itu adalah, kecepatan gelombang transversal adalah lambda kali F atau lambda per T, kayak gitu. Nah, sekarang adalah kita mengambil persamaan ini, lambda kali F. Karena apa? Karena F atau frekuensinya sudah ada, 240 cycle per detik. Yang jadi masalah adalah kita belum sama sekali nih memiliki nilai mutlak berapa panjang gelombangnya atau lambdanya. Nah, berarti kita harus cari dulu. Nah, misalnya kita gambarkan dulu ya soal ini. Terdapat sebuah 4 segmen gelombang. 1, 2, 3, 4. Sorry, gambarnya kurang bagus. Terus ini sebenarnya panjang tali totalnya adalah 2 meter. Panjang tali totalnya, saya ulangi, panjang tali totalnya adalah 2 meter, bukan panjang ininya ya. Oke. Lalu sekarang berapa sih lambdanya? Nah, lambdanya ini sebenarnya cukup simpel saja kayak gini. Panjang keseluruhan tali diper berapa segmen gelombang yang terbentuk, atau L per N lah, yaitu 2 meter per 4 atau 0,5. Nah, kan konsepnya gini nih. Berarti kita punya 4 gelombang untuk tali 2 meter. Ya, berarti untuk masing-masing gelombangnya ya otomatis bagi 4 dong. Yang berarti 2 meter ini dibagi 4 dong. Jadinya dia berapa? 0,5 meter per satu gelombang. Kayak begitu bahasanya. Sehingga V sama dengan lambdanya berapa? 0,5 dikali F nya berapa? 240 cycle per detik. Cycle ini putaran per detik, atau ya satuan biasalah, bisa juga hertz begitu. Jadi sekarang tinggal tulis 240 kali 0,5 berapa? Adalah 120 meter per detik. Nah, jawabannya adalah A. Nah, simpel sekali ya. Nah, ini soal-soal SKB tahun 2010 sih. Jadi mungkin tingkat kesulitannya masih ya cukup mudah dikerjakan. Yang mau kakak infoin kepada kalian, jangan berpuas diri cukup mengerjakan soal-soal seperti ini. Cobalah soal-soal dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi lagi mengenai materi khususnya gelombang ini. Oke ya. Karena kakak yakin soalnya bakal lebih susah daripada ini dari pengalaman ya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai berjumpa lagi di video-video lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu dan jangan lupa makan. Semoga usaha yang kalian lakukan dilancarkan.